Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya katakan hari itu ada sekurang-kurangnya 2 atau 3. Kalau kita dapat menguasai yang 2 dan 3 itu, maka kita akan mampu untuk membaca kitab kuning. Ya kita buat ini sebagai rangsangan. Sebenarnya nanti pun akan lebih dari itu. Tapi kalau dibilang, ilmu nahu itu susah, sukar, banyak yang tidak dihafal. Jadi orang pesimis. Jadi supaya orang optimis, jadi kita buatlah yang ringan-ringan, begitu kan? Nah, yang pertama adalah kita mesti menguasai anwa'ul kalimat, bentuk-bentuk kalimat, ya, anwa'ul kalimat. Anwa'ul kalimat. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, mahallul kalimat. Ini bentuk, ya, anwa' ini bentuk. Kalau mahallu, posisinya, keadaannya, posisi. Kalau tidak ditambah 3, ada satu lagi yang ketiga. Apa? Yang ketiga, alamatul i'rab. I'rab. Cuma anwa'ul kalimat ini ada 2 nanti. Ada anwa'ul kalimat yang terdapat pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Anwa'ul kalimat yang terdapat pada tunggu dulu. Anwa'ul kalimat yang pertama, yang asal adalah dari sorok. Ya, tasrif yang ada itu, contoh isim saja. Isim saja mulai dari masdar, ya. Masdar, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, ya. Isim zaman, isim makan, isim alat. Itu kalau bisa kita kuasai itu. Baik, itu dari sorot, karena pecahan-pecahan itu. Ataupun tasrif pecahan. Yang kedua, anwa'ul kalimat yang terdapat pada bab ma'rifati alamatil i'rab. Alamatil i'rab. Nah, ini tak pala banyak. Kalau kita tengok satu apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Kemudian apa? Jamak taksir. Apa lagi? Jamak muannas salim. Jamak muannasis salim. Kemudian apa lagi situ? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti ada 2. Alladzi lam yattasil fi'il mudhari. Pokoknya fi'il mudhari lah kita buat. Fi'il mudhari. Kemudian apa lagi? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa lagi? Musanna. Kemudian apa lagi? Ini jamak muannas, ya. Jamak muzakkar salim. Lagi apa lagi? Af'alul khamsah ini di fi'il mudhari ini. Pecah 2 nanti. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu, itu namanya fi'il mudhari yang biasa, yang tak bersambung. Yang bersambung itu namanya af'alul khamsah. Baik, apa lagi? Ismul ladzi la yansharif, ya. Ismul ladzi la yansharif. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jamak saja sudah berapa? Jamak taksir, jamak muannas, jamak mudzakkar.
Isim mufrad, musanna atau tasniah? Hah? Asmaul khamsah sudah. Ini asmaul khamsah. Ini bentuk-bentuk 8. Berulang itu nanti kalau kita baca di sini. Berulang. Ini yang paling mudah kita. Kalau bentuk-bentuk yang ditimbulkan oleh sorob itu, mungkin dari masdar kepada isim fa'il, kepada isim maf'ul, kepada apa namanya, mungkin amsilatul muwalaghah, atau apa namanya, bisa juga isim makan, isim zaman, isim alat, ya. Maka bentuk-bentuk yang ada di sini itulah yang dicatatan kita. Cuma tak secara detail apa itu isim mufrad, apa jamak taksir. Kemudian yang ketiga, alamatul i'rab. Alamatul i'rab itulah semuanya. Ya. Berapa alamatul i'rab? Rafa, nasab, khafat, jazam. Kemudian rafa ada 4 tanda, kemudian nasab ada 5, kemudian khafat ada 3, kemudian jazam ada 2. Yang kedua nih, mahallul kalimat. Posisi dia sebagai apa posisi dia? Maka di sini kalau isim, sebenarnya isim fi'il pun sama. Ada nanti marfu'atil asma. Marfu'atil asma, mansubatil asma, mansubat, kemudian majruratil asma. Majrur ya, majruratil asma. Kalau fi'il pun begitu. Fi'il yang dirofa'kan, fi'il yang dinasabkan, satu lagi sini, fi'il yang dijazamkan, jazam. Mudah-mudahan hendaknya diizinkan Allah bisa kita buat nanti yang berikutnya. Kalau ini sekarang yang ada di catatan kita itu alamatul i'rab saja sebenarnya. Kalau definisi isim mufrad itu bagaimana, jamak taksir itu bagaimana, jamak muannats salim itu bagaimana, fi'il mudhari itu bagaimana, bentuk-bentuknya ini belumlah masuk. Cuma secara kasar kita sudah mengenali, ya, sudah mengenali sikit-sikit contoh isim mufrad itu apa? Ja'a Zaidun, begitu kan? Umpamanya Zaidun, Talibun, pokoknya menunjukkan satu. Jamak taksir itu apa? Dia jamak yang tidak apa namanya, yang tidak bisa dikias-kiaskan, atau jamak yang bahasa apanya, bahasa Inggrisnya apa itu, yang baku ya, yang apa namanya, yang bentuk kata jamak yang kira-kira apa namanya, yang tidak bisa dikias-kiaskan, jamak taksir ya. Artinya jamak taksir ini yang merusak bentuk, terus berubah bentuk mufradnya. Baik. Kemudian jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari, asmaul khamsah. Ini yang saya kasih itu sebenarnya di sini. Inilah itu alamatul i'rab. Baru satu. Cuma sudah ada disebutkannya satu persatu ini. Sudah disebutkan satu persatu. Hanya cuma mendalamilah kita sedikit. Isim mufrad itu bagaimana? Jamak taksir itu bagaimana? Jamak muannats salim bagaimana? Mudah-mudahan hendaknya ada catatan kedua, ada catatan berikutnya, ya kan? Kalau sudah bisa kita ini, sudah kenal kita anwaul kalimat, bentuk-bentuk kata, sudah tahu kita alamatul i'rab, sudah tahu kita posisinya sebagai apa, apakah dia termasuk isim-isim yang dirofa'kan, atau isim-isim yang dinasabkan, atau isim-isim yang dijarkan, atau fi'il yang dirofa'kan, fi'il yang dinasabkan, atau fi'il yang dijazamkan. Salose kornya bisa kita baca. Nah, ini minta maaf, sebenarnya ini supaya termotivasi, supaya jangan mengatakan susah, berat. Itu saja. Setelah kita lalui bukan semudah yang dibayangkan juga, macam membalik tangan, tidak, ya. Nah, jadi kita baca yang pertama, ya, secara cepat. Ya.
Di sini ada logo pesantren kita ya, Ma'had Iman Ilmu Amal. Apa operator kita memasukkan. I'rab itu tandanya ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazam. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Baik. Kemudian rafa ada 4 tanda. Dhammah, waw, alif, nun. Kemudian dhammah terdapat pada 4 tempat. Kalau kami dulu di Mustafawiyah, guru kami membilang begini menghafalnya. Tanda i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazam. Habis itu rafa mempunyai 4 tanda. Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah menjadi tanda bagi rafa pada 4 tempat. Isim mufrad contohnya. Jamak taksir contohnya. Jamak muannats salim contohnya. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un contohnya. Oke. Contoh isim mufrad. Kita tengok banyak contohnya di sini. Ja'a Zaidun. Ja'al Fatah. Ja'al Qadi. Berarti di situ sudah 2 contoh yang berbeda. Ja'a Zaidun nampak rafa dhammahnya, minta maaf. Nampak dhammah. Zaidun dun. Sedangkan Ja'al Fatah, Ja'al Qadi tak nampak. Berarti muqaddarah, ditakdirkan. Kemudian Ja'a Syekhun nampak. Kemudian Ja'a Ahmadu ada di situ dhammahnya. Cuma berbeda dengan Zaidun. Zaidun batanwin, Ahmadu tak boleh batanwin. Karena ismul ladzi la yansharif. Ja'a Talibun ada tanwinnya. Kemudian untuk perempuan pula Ja'at Hindun. Kemudian Ja'at Katibatun, Ja'at Zainabu. Hindun batanwin. Katibatun batanwin. Kemudian Zainabu tidak batanwin. Tak boleh. Rupanya isim mufrad itu ada 2. Ada jenis yang batanwin, ada yang tidak. Ada isim mufrad itu rupanya yang zahir nampak tanwinnya apa dhammahnya, ada yang tak nampak. Maka yang tak nampak itu pada isim maksur, isim mangkus, ya. Itu tak nampak. Jadi saya perbanyak contoh ini supaya berulang ke bawah. Rupa-rupanya contoh yang tadi talibun, katibatun ini contoh yang bisa kemana-mana. Talibun isim mufrad. Ketika kita buat talibani menjadi apa? Musanna. Talibuna menjadi jamak. Talibatun menjadi jamak muannats salim. Tullabun menjadi jamak taksir. Serupalah dengan katibun, katibani, katibuna, kutabun. Bisa 2-2. Jadi supaya kita nampak rupanya contoh sebenarnya bisa saja sedikit saja contohnya, tapi nanti akan kita lihat rupanya itunya berulang-ulang. Ya. Oke. Kemudian jamak taksir ja'atul labun, ja'ahunudun, ja'afityatun. Rupanya jamak taksir dari talibun, tullabun. Jamak taksir dari hindun, hunudun. Jamak taksir dari fata tadi, fityatun. Dalam Al-Quran surah surah Al-Kahfi apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun. Dia jamak taksir daripada fata, fityatun. Oke. Kudatun qadi. Jamak taksirnya kudatun. Kemudian katibun jamak taksirnya kutabun. Masyayikhu dari syaikhun. Syaikhun tadi isim mufrad. Masyayikhu jamak taksir. Rupa-rupanya jamak taksir itu ada yang bertanwin seperti hunudun, tullabun, fityatun, kudatun, kutabun, tapi ada yang tak boleh masuk tanwin. Apa di situ? Masyayikhu. Karena dia adalah jamak taksir yang ismul ladzi la yansharif. Baik, berikutnya jam'ul muannatsis salim, jamak muannats salim. Ja'at talibatun, ja'at fatayatun, ja'at hindatun, ja'at katibatun.
tentunya semuanya adalah jamak muannas salim, artinya untuk perempuan. Kenapa dikatakan jamak? Karena plural, banyak. Kenapa dikatakan muannas? Karena untuk perempuan. Kenapa dikatakan salim? Karena bentuk mufradnya selamat dari perubahan, ya. Andaikan dibuang alif dan ta, balik dia ke bentuk mufrad. Buanglah alif dan ta, balik dia kepada bentuk mufrad, ya. Jadi ini berulang dari atas. Tadi ada fata. Apa jamak muannas salimnya? Oh, rupanya fatayat. Fata pemuda. Kalau fatayat para pemudi, ya, para pemudi. Kemudian ya itulah hindatun. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak berhubung, bersambung di akhirnya dengan sesuatu, ya, di akhirnya oleh sesuatu. Ya, tak bersambung. Fi'il mudhari itu yang mana, Ustaz? Ansuru, yamuddu, yarda, tarmi, nad'u. Saya ragam-ragamkan di sini. Ada yang fi'il mudhari yang sahih, ansuru. Ada yang mudha'af, ya, yamuddu, madda yamuddu. Ada yang yarda, yang fi'il mudhari ada mu'tal di huruf illat di ujungnya, ya. Kemudian ada narmi, ada huruf illat. Kalau tadi yarda huruf illat alif, ya. Kalau narmi huruf illat ya. Kalau nad'u huruf illatnya waw, ya. Jadi kesemuanya ini adalah fi'il mudhari yang alladzi lam yattasil di akhiri syai', diawali dengan a, ansuru, atau ya, yansuru, atau ta, tansuru, atau nun, nansuru, ya. Kemudian waw. Waw adalah asmaul khamsah. Ja'a abuka akhuka dzumalin. Ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a dzumalin. Jadi waw ada pada dua tempat. Pertama asmaul khamsah, yang kedua jamak mudzakkar salim. Ja'a ahmaduna, ini jamak mudzakkar salim. Ja'a talibuna, ja'a katibuna. Baik, alif pula. Alif menjadi tanda bagi rafa pada satu tempat, musanna atau tasniyah. Ja'a ahmadani, ja'a talibani, ja'a katibani. Ingat, musanna itu rupanya ada musanna untuk muzakkar saja. Apakah ada untuk muannas? Ada. Jangan silap. Jangan kita terfokus pada muzakkar saja. Rupanya ada ja'at talibatani, ja'at katibatani. Kalau musanna dia pecah dua. Ada muzakkar, ada muannas. Baik, yang terakhir, yang kelima adalah nun atau subutin nun. Al-af'alul khamsah. Kalau tadi kita tengok dhammah itu yang keempat, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai', maka ini yang dimaksud af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung ujungnya dengan sesuatu. Bersambung dengan apa, Ustaz? Dengan aliful isnin. Bersambung dengan apa, Ustaz? Dengan alif isnin juga, tapi satu di dalam apa namanya? Ghaib, satu lagi di dalam ketika muannas ghaibah, dengan satu lagi mukhatab muzakkar ghaib. Mukhatab ghaib pula. Mukhatab muzakkar. Kemudian yardauna. Ini bersambung dengan waw. Wawul jamaah. Kemudian sama juga tarmuna pun bersambung dengan waw jamaah. Hanya saja kalau yardauna itu dalam keadaan jamak gaib, muzakkar gaib jamak, kira-kira begitulah. Sedangkan tarmuna adalah mukhatab jamak, satu lagi muzakkar. Baik, ada tad'ina. Tad'ina adalah bersambung dengan ya muannasatil mukhatabah. Jadi kita hafalkan lah ini. Kalau enggak, kita bisa membaca
kesimpulan 3 perkara tadi, kenali bentuk kalimat, kenali posisinya, kenali tanda-tandanya. Dengan kita menghafalkan yang salombar nih, sekurang-kurangnya kita sudah menguasai yang posisi apa, tanda-tanda i'rab. Bahkan istilah-istilah yang ada apa namanya bentuk kalimat yang ada pada bab ma'rifatu alamatil i'rab sudah kita mengenalinya. Ada ism mufrad, apanya kalau saya bilang sama anak-anak ini selalu bintang filmnya, pemainnya sudah ada di situ. Siapa bintang filmnya? Si isim mufrad. Siapa? Jamak taksir. Siapa? Fi'il mudhari, ya. Jamak muannas, fi'il mudhari. Musanna, kemudian jamak muzakkar, kemudian siapa lagi? Asmaul khamsah, ya, af'alul khamsah, dan juga ismul ladzi layan sharif. Saya rasa kita hafalkan dulu, 2 minggu lagi kita tes, ya. Kita tes, jangan tak datang pula. Begini, minta maaf, saya di MUI, anak-anak tuh yang PDKU, pendidikan dini apa namanya, kader ulama apa dasar. Saya bilang saya tes minggu depan, tak datang orang. 3 orang lah yang datang. Astagfirullah, ya Allah, 3 orang padahal maaf, saya bilang kalau nahu orang tuh yang paling rame. Begitulah perasaan saya lah pula kan. Dan orang itu pun bilang, asalkan nahu rame lah orang itu. Tiba-tiba gara-gara dibilang minggu depan hafalkan ya, kita tes satu persatu, 3 orang, 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki, 4. Jangan pula begitu, Pak. Tidak adalah artinya tes itu dalam arti kata. Tapi begitu pun silakan tanya. Mana yang maka saya bilang ini masih apa ini? Masih menerima kritikan ini. Ustadz Yazid atau ustadz yang lain, kalau ada yang tak cocok kasih tahu. Ini secara apa ini? Belum dicek lagi nih. Masih ada kekurangan-kekurangan yang ada di sini. Nanti kalau sudah Ustaz Yazid, kalau sudah lengkap nanti kita kasih sama pelajar-pelajar tuh kan. Dan dia apa orang itu. Ada lagi, ada apa bentuk pertanyaan? Dan satu lagi, metode nahwu ini sebenarnya harus selalu diulang-ulang. Ini alhamdulillah kita dapat guru kita Ustadz Yazid dari Mustafa Biah. Waktu saya mengajarkan nahwu, saya tak cocok untuk apa sebenarnya pemula anak-anak, karena saya ingin yang detail, ingin yang betul-betul ya sebenarnya sama orang tuh yang cocoknya apa, hari-hari dikonalkan saja, ini fa'il, ini apa, yang direkam orang itu. Dibiasakan seperti itu, jangan terlalu panjang-panjang pembahasan, ya. Oleh sebab itu kadang-kadang nahwu yang dipakai oleh Gontor, nahwu wadih itu ya yang penting selalu. Habis itu ya tentunya nanti pengembangan mereka ketika mereka membaca Kawakibud Durriyah akan lebih dalam lagi lah. Artinya kalau untuk kelas 1, kelas 7 dan kelas 8 itu sebenarnya memang itulah yang hendak kita apakan semua orang. Membiasakan orang untuk kenal, ini posisinya adalah sebagai perbuatan fi'il, ini posisinya sebagai fa'il, pelaku yang memperbuat, ini adalah maf'ulun bih, atau kita bilang korban atau pelengkap penderita. Ini kata keterangan tempat, zorob, ini kata keterangan zorob zaman, zorob makan dan sebagainya. Kenal orang itu satu persatu, dibiasakan, diteruskan sehingga mereka bisa. Maka kita bersyukur ya, kita ditunjuki Allah ini guru yang bisa melatih anak-anak ini. Jadi mereka di samping belajar normal, formal, juga ada sore-sore nanti Ustadz ini buat muzakarah.
muzakarah atau diskusi, kadang-kadang setengah jam rutinnya, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang dari itu. Jadi harus sering juga. Habis sudah mantap baru praktek terus. Baca kitab yang paling sonal. Nah, kalau sebenarnya kita bilang kalau enaknya babul kalam itu ataupun matan jurmiyah itu jangan dibarisi. Bisa enggak kita membacanya? Jangan dibarisi. Itu yang paling dasar. Kita baca dulu macam mana. Nah, maka ketika tidak dibarisi, maka di situ bermainlah apa yang ada di kepala kita. Oh, bentuk kalimatnya ini bentuknya si mufrad. Oh, ini tempat dia, mahal dia adalah maf'ul bih. Oh, maka dinasabkan dengan fathah. Habis. Oh, ini adalah bentuk dia adalah jamak taksir. Dia dijarkan. Dan jamak taksirnya jenis yang ismul ladzi la yansharif, maka dijarkan dengan fathah. Bukan dijarkan dengan kasrah. Nah, di situ bermainlah apa yang ada di kepala kita, rekaman-rekaman itu tadi. Itulah yang kita praktekkan. Jadi guru-guru kami pun begitu. Ketika dia baca ahadu i'rabna kan, bahasa Mendeling ya kan. Apa i'rabnya kan? Di mana fa'ilnya, mana mubtada'nya kan? Sibuklah itu mencari kita. Berlomba-lomba. Apalagi kalau membaca I'anut Thalibin, kadang-kadang mubtada'nya di halaman sekian, khobarnya nanti 2 lembar. Setelah itu baru dapat khobar. Baru dapat khobarnya. Nah, jadi mubtada itu kita katakan subjek, predikatnya di mana nanti? 2 lembar setelah itu baru dapat predikatnya. Iya, ada pertanyaan? Yang artinya tak adalah hafalan. Nah, nanti bilang hafalan. Karena Ustadz Risandi menantang dia. Menantangnya apa? Mana yang mualim buat tuh biar kita hafal katanya. Apa? Iya. Tapi dia tak dapat kertas nih kan. Baik, kalau tak ada kita tutuplah. Ada? Tak ada ya? Pas. Oke. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Apa yang baik sama-sama kita manfaatkan. Apa yang tak baik jangan malu untuk mengkritik, jangan sogan. Saya minta maaf dan mohon maaf kepada ustaz-ustaz semua kalau salah dan tak ada minuman hari ini. Nah, kemudian satu lagi kepada Allah saya minta ampun kalau ada apa yang saya sampaikan itu bersalahan dengan yang sebenarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Kita tutup dengan tasbihatul kafarah, sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.